Satu. Hey, Pit kamera di sini. Udah mulai. Setiap hari, jutaan orang menonton televisi. Tahukah kalian, di balik tayangannya hiburan yang menggiurkan, media televisi seringkali loh menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan kelas dominan. Bagaimana sih ini yang terjadi? Mari kita kupas dengan teori neo-marxisme. Neo-Marxisme adalah aliran pemikiran yang berkembang dari teori Marx klasik, tetapi menyesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi modern. Neo-Marxis sering mengkritik kapitalisme tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi budaya, ideologi, dan struktur kekuasaan. Mereka menggabungkan pemikiran Marx dengan teori-teori lain, seperti psikoanalisis, sosiologi, dan teori budaya. Contohnya, lihatlah acara-acara seperti infotainment atau sinetron. Mereka menampilkan kehidupan mewah selebriti, rumah megah, dan gaya hidup konsumtif. Seolah-olah itu adalah standar kesuksesan. Gramsci menyebut ini adalah hegemoni atau cara kelas penguasa mempengaruhi pikiran kita tanpa paksaan, membuat kita menerima ketimpangan sosial sebagai hal yang normal. Sinetron seperti Ikatan Cinta menampilkan konflik keluarga kelas atas dengan kemewahan yang tidak terjangkau banyak orang. Sementara itu, acara berita di stasiun TV tertentu lebih fokus pada isu-isu selebritas daripada pemberitaan mendalam tentang ketimpangan sosial atau hak buruh. Studi kasus hegemoni kelas penguasa di Indonesia. Hegemoni ekonomi, oligarki, dan konglomerasi. Kita mulai dari yang paling kasat mata, kekuasaan oligarki. Di Indonesia, 7 orang terkaya menguasai kekayaan setara 100 juta orang miskin. Data Forbes 2023 ini bukan sekedar angka, tapi bukti bagaimana kapital terkonsentrasi di segelintir keluarga. Lihatlah bagaimana mereka mengontrol politik. 75% anggota DPR periode 2024 adalah pengusaha atau keturunan politisi. Ini bukan demokrasi, tapi plutokrasi, pemerintahan oleh orang kaya. Contoh nyatanya, Undang-Undang Omnibus Law yang ramai ditolak buruh tahun 2020. Di balik wacana ciptaan lapangan kerja, ada kepentingan korporasi besar untuk upah murah dan eksploitasi sumber daya alam. Siapa yang diuntungkan? Kelompok seperti Bakri dengan bisnis tambangnya atau Salim Group yang monopoli industri makanan. Ini bukan teori konspirasi, ini struktur ekonomi yang sengaja dibangun. Dampak sosial false consciousness. Masyarakat kelas pekerja justru memimpikan hidup seperti para elit sambil mengabaikan eksploitasi yang mereka alami. Media membuat kita sibuk mengidolakan kekayaan alih-alih mempertanyakan sistem yang timpang. Ideologi negara Althusser atau media sebagai alat penjinakan. Louis Althusser mengatakan media adalah bagian dari aparatus ideologis negara. Ia menanamkan nilai-nilai kapitalis. Contohnya, kamu harus kaya untuk dihargai. Seperti tayangan hiburan mengalihkan perhatian kita dari masalah nyata. Contohnya, kemiskinan, upah rendah, dan ketidakadilan dengan iming-iming fantasi kemewahan. Berdialog langsung dengan Tapi kekuasaan tidak cukup dengan uang, mereka butuh kontrol atas pikiran rakyat. Disinilah media berperan. 90% tayangan TV nasional dikuasai hanya oleh 6 grup, seperti MNC milik Haritano atau MTEK yang dekat dengan elit partai. Coba ingat kasus Ahok, media massa membesar-besarkan isu agama, seolah-olah penjara Ahok adalah kemenangan umat, sambil mengaburkan fakta bahwa ia diadili karena konflik atau pengusaha reklamasi. Atau lihat pemberitaan demo UU Omnibus Law. Media arus utama hanya menampilkan kerusuhan, tapi tidak menyoroti tuntutan buruh yang sah. Ini bukan kebetulan, Gramsci menyebutnya manufactured consent atau konsensus palsu yang diciptakan agar kita menerima status quo. Bagaimana melawan hegemoni media? Contohnya yang pertama, yaitu kritis terhadap tontonan. Atau pahami pesan tersembunyi di balik tayangan TV. Yang kedua, cari sumber informasi alternatif. Atau bisa podcast, media independen, atau buku teori kritis. Yang terakhir, yaitu diskusikan dengan komunitas atau bangun kesadaran kolektif. Lalu, bagaimana mereka memastikan hegemoni bertahan puluhan tahun? Jawabannya, pendidikan dan agama. Kurikulum sekolah kita jarang mengikuti kapitalisme. Sebaliknya, anak-anak
kritis, kita akan terus jadi penonton yang dikendalikan oleh kepentingan elit. Sudah waktunya mematikan hegemoni dan menyalakan kesadaran.